Sobat Mesin dan selamat kembali di vlog. Dan di vlog kali ini kita bakal rakit PC. Di belakang saya sendiri di sini kita sudah ada banyak banget komponen PC, dari CPU, graphic card, motherboard, kipas angin, RAM dan lain-lain. Kita bakal rakit PC di belakang. Jadi gue waktu itu udah buat pollingan yang kalian tuh pengen style video kayak gimana, time lapse atau tutorial, dan ternyata banyak banget yang punya tutorial ya. So ya, langsung saja kita akan mulai gitu ya. Jadi gue bakal menjelaskan komponen apa aja yang gue gunakan seiringnya kita merakit, dan gue juga bakal memberikan kalian tips dalam memilih komponen people. Alright. Tentu yang perlu kita lakukan pertama adalah menghilangkan listrik statis yang ada di tubuh kita dulu ya. Dengan caranya gimana? Dengan memegang CPU ya. Bukan gitu, terusnya ya memegang sesuatu yang bermetal gitu ya, yang berbahan besi gede banget. Karena dengan itu listrik statis akan hilang. Tapi sebenarnya itu bukan masalah besar, jadi langsung saja kita mulai. Yang pertama gue bakal menyingkirin dulu beberapa komponen karena kita hanya akan fokus di beberapa komponen dulu. Oke, jadi kita bakal fokus ke CPU dulu, terus kemudian motherboard dan RAM. Dan jika kalian menggunakan M.2, di sini gue menggunakan M.2 yang serinya NVMe. Kalian bisa siapkan sekarang. Dan jika kalian menggunakan cooler aftermarket, bisa disiapkan sekarang. Tapi di sini gue hanya menggunakan cooler dari CPU-nya aja. Dan kalian juga butuh peralatan yang paling pasti, tentunya adalah obeng, bosku. Obeng ini adalah yang paling utama dari yang paling utama, dan pastikan obengnya itu ada magnet ya, bro. Sebenarnya sih nggak ada magnetnya nggak apa-apa, cuman direkomendasikan yang ada magnetnya. Jadi nanti skrunya itu bisa nempel di obengnya. Dengan itu nanti akan mempermudah hidup kalian dalam rakit. Nah, oke tuh, jadi CPU yang gue gunakan di sini adalah CPU Ryzen 7 2700X. Ini adalah CPU yang sangat mantap jiwa sekali, bosku. Kita harus perlahan dengan itu, karena itu satu kesalahan dengan CPU maka duit langsung bablas begitu saja. Dan ini udah ada coolernya, dan ini cooler stok terbaik coy ya, stok cooler terbaik daripada punya Intel. Ini udah stok cooler ini itu sudah mengalahkan Cooler Master Hyper 212 coy. Jadi ini lebih dingin daripada itu. Waduh. Ya pokoknya itulah. Sampai kita bakal masangin nanti aja. Kita bakal fokus ke CPU-nya dulu. Nah, sekarang kita bakal ke motherboard dulu boy ya. Jadi di sini motherboard yang gue gunakan adalah Asus ROG Crosshair 7 seri Wi-Fi. Kenapa gue pakai ini? Karena ini udah tidak perlu diragukan lagi coy. Ini the best banget buat kalian para overclockers di luar sana. Dia memberikan fitur overclocker yang tak perlu diragukan lagi, bos kan. Dan people, dia ini sayangnya cuma best dalam performance, tapi tidak the best dalam value. Jika kalian ingin the best dalam performance dan value, silahkan ambil ASRock X470 Ultimatum. Itu dulu gue pengen ngambil itu. Tapi kenapa kita bakal beli ini ya? Karena gue cuma mau berutin budget aja sih. Kita akan meletakkannya di atas kardus motherboard, karena tempat terbaik untuk meletakkan motherboard adalah di atas kardus motherboardnya gitu ya. Jadi tempat yang bagus untuk merakit PC itu adalah di atas motherboard kardusnya. Sekarang kita bakal menaikkan ini kayak handbrake mobil gitu ya. Nah, kita angkat seperti itu, kemudian kita lihat ada segitiga di salah satu pojokan kotak ini, dan segitiga itu adalah di sini. Dan di CPU itu juga ada segitiga emas segitiga, kalau kalian bisa lihat di situ ya. Kelihatan nggak tuh? Nah, emas segitiga ini people ya. Kita bakal matchingin ini ke segitiga yang ini. Jadi kita bakal mengambil CPU, pastikan perlahan, jangan agresif ya. Ini CPU mahal boy, walaupun harganya nggak semahal Intel, tapi tetap aja mahal. Kita pegang ujung-ujungnya gini, jangan pegang bagian bawahnya, kemudian kita tinggal taruh aja bosku, secara perlahan. Nah, digoyang-goyangin dikit apakah sudah masuk? Oke, sudah masuk. Langsung saja kita, aduh itu ada airnya lagi. Ada air keringat boy. It's okay people, it's okay. Kita tinggal turunin aja, agak keras. Alright. Oke. RAM yang gue pakai di sini adalah G-Skill Trident Z ya people ya, kalian bisa lihat sendiri ini ya. Jadi untuk pemasangan RAM di sini ada 4 DIMM people ya, dan di sini gue cuma ada 2 channel. Jadi di mana nih yang gue taruh? Kalau kalian menggunakan motherboard yang mini ATX atau micro, biasanya itu cuma ada 2 ya, langsung masukin aja coy, gak usah banyak mikir. Tapi kalau ada 4 begini, nah, waduh, buku manual dipakai, buku manual ya. Gue baca dulu buku manualnya.
Oke, ketemu people. Jadi yang dipasang cuman yang di sini dan yang di sini saja. Pemasangan RAM cukup mudah, tinggal kita dibuka ini dan dibuka ini. Dan ya, gue tadi belum bilang ya ini kapasitasnya berapa. Satu keping ini kapasitasnya 16 GB. Jadi kalau dua begini itu total 32 GB people ya. Dan untuk pemasangan RAM kita lihat dulu, kita tinggal garis lurusin aja begini. Oke, ups, agak kasar ya, masih perawan ini. Tekan sampai bunyi. Nah, seharusnya bunyinya kayak gitu, tapi ya oke, yang penting bunyi. Dan ini juga, oh sorry hampir aja bosku, wes tak pokso ra gelem mlebu jebon aku sing goblok. Tinggal tekan sampai bila. Mah gitu saja bunyinya coy. Klek. Sekarang kita bakal install NVMe people ya. Jika kalian menggunakan SSD ya mungkin silahkan skip tutorial ini, tapi jika kalian menggunakan NVMe atau M.2 ding, M.2, nah kalian bisa lihat tutorial ini. Jadi ada dua jenis SSD people ya. Yang pertama itu adalah SSD yang biasanya tuh ininya nggak kayak gini gambarnya. Ini adalah NVMe kalau yang kayak begini. Kalau yang SSD itu biasanya di sini ada bolongannya lagi. Jadi bentuknya tuh kayak sini bolong, ya gitulah pokoknya. Untuk letak NVMe silahkan cek motherboard kalian people ya, karena beda-beda. Di sini gue peletakannya ada di sini NVMe. Ada dua di sini dan di sebelah sini nih. Tapi gue bakal taruh yang di sini karena ini ada heatsinknya, dimana itu bakal bikin apa jenenge ikine ra iso dibuka. Kurang. Salah screw. Oke, mantap, salah obeng. Cek. So ini dia, gue udah nemuin obeng, semoga ini bisa. Salah. Alright, bisa coy. Nice. Oh ini juga magnetik, alhamdulillah. Jangan sampai rusak boska. Kita bakal angkat ini coy. Nah, dan ini ada kayak begini, nanti buat heatsink ya, buat pendingin, jangan lupa dihilangin. Ingetin gue untuk ngilangin itu ya. Oke, so ini dia people, M.2. Ini 500 GB. Ini juga termasuk the best M.2. Jika kalian ingin best budget, silahkan ambil yang 960 EVO, atau jika kalian ingin yang SATA, versi SATA-nya itu 860 EVO yang M.2 ya people ya. Ini ya pasang di sebelah sini. Nah, bener coy. Oke. Terus sekarang kita tinggal masang ininya ya. Jangan lupa dilepas dulu ini. Pasang bosku. Aku rada gugup ya cah ya. Sik iki ora bener coba pemasangannya. Nah, ini. Oke people, sudah selesai. Sekarang kita bakal pasang coolernya ya. Buat kalian yang menggunakan cooler aftermarket, baca manual booknya boy, karena setiap cooler itu beda-beda pemasangannya. Ada yang harus ngelepas bracket ini dulu coy. Itu kalian lihat ada bracket di situ. Nah, biasanya ada yang harus ngelepas ini dulu. Biasanya ada yang udah pakai ini. Biasanya juga harus ngelepas backplate belakang motherboard ini. Dan karena kita hanya menggunakan cooler dari AMD yang dimana ini sudah lebih dari cukup boska, jadi kita bakal langsung masang aja. Dan ini pemasangannya cukup mudah coy. Oke people, biasanya pemasangan cooler itu juga harus memasang yang namanya thermal paste, tapi di sini thermal paste-nya udah pre-applied, kalian bisa lihat sendiri di sini. Jadi kita tidak perlu masang thermal paste lagi, jadi kita tinggal pasang aja. Dan mohon maaf jika suara mikrofonnya ada angin-anginan gitu, karena ini gue ngidupin kipas, karena ini ruangan sumuk banget bos. Gue kagak mau sampai ada keringet yang jatuh ke motherboard ini lagi. Ya, emang biasanya agak berat gitu. Alright, cooler sudah terpasang bosku. Oh iya, cooler ini tuh juga bagus banget coy. Karena apa? Ada RGB-nya. Makanya ini ada kabel tambahan. Yang pertama ini bisa dipasang ke USB, dan yang ini bisa dipasang kayaknya di RGB header. Kita bakal pasang ini kemana ya? Gue bingung. Tapi sebelumnya kita bakal pasang ini dulu ke fan hub-nya. Pertanyaannya adalah fan hub-nya yang mana? Silahkan baca lagi buku manualnya. Di sini gue baca, dia bilang di sini masukin di CPU fan ya. Kalau kalian bisa lihat itu, semoga kelihatan CPU fan berarti C. Alright, jadi itu hanya one way aja, jangan dipaksa kalau nggak bisa masuk. Tadi gue hampir maksa ya Allah. Terus ini kita tinggal nyembunyiin kabel, pinter-pinter aja cara nyembunyiin kabel, gini doang. Nah, it's okay. Alright, kabel tersembunyi. Sekarang kita bakal masang ini dulu coy, apa RGB-nya.
Oke, people, jadi di sini case yang gue gunakan adalah Cooler Master H500P mesh yang warnanya white ya. Jadi di sini itu depannya mesh. Kalau yang versi P biasa itu nggak ada meshnya, dia akrilik, dan itu nggak bagus karena apa? Karena airflow-nya itu katanya agak tertekan karena ini ventilasinya agak kecil, dan itu 200 mm fan-nya itu ya mepet banget deh itu. Jadi kalau kalian beli yang P500 biasa itu nggak bagus coy. H500 ya mas ya. So people, di sini gue udah ngelepas fan-nya 140 mm ini, gue udah lepas. Nanti bakal gue ganti jadi Corsair LS140. Ini adalah the best case ya, the best fan ya people ya. Pertama tampilannya itu katanya keren banget, terus katanya airflow-nya juga udah mantep. Tapi katanya ada lagi yang paling mantep airflow-nya, yaitu kalau nggak salah Noctua, gue lupa serinya apa, silahkan saya aja di Google. Kalau nggak salah tuh airflow-nya paling gede, tapi sayangnya katanya berisik. Oh ya, selain berisik juga tampilannya jelek banget coy. Noctua tuh emang agak ngerti gue kalau dia desain fan kok jelek-jelek itu. Alright, untuk standoff ini awalnya nggak keinstal sendiri. Yang keinstal tuh cuma 1 sama 2 ini, dia udah keinstal sendiri di sini. Dan yang ini gue install sendiri udah lama, kemarin waktu case ini datang gue install sendiri. Dan ini ada indikator-indikatornya juga, IEM itu maksudnya IETX, ini ETX dan ini micro ETX. Kalian bisa lihat sendirilah motherboard kalian. Dan di sini kan kita menggunakan motherboard IETX ya, jadi gede bosku, motherboardnya gede ya. Jadi ya kayak gini aja. Buat kalian yang mungkin menggunakan motherboard yang lain, biasanya itu harus nginstal ini people, IO Shield-nya dulu kalian harus install. Harus kalian tekan. Nah, ini yang gue suka fitur dari motherboard ini, yaitu motherboard ini itu sudah ada pre-attach atau pre-install IO Shield people. Jadi ini udah ada, dan kita lihat ini. Ayo. Gagal. Engkau lah gampang. Gampang. Terakhir aja kita kayak gitu ya. Oke, untuk pemasangan pastikan hati-hati karena ini harus sejajar lurus boy. Karena kalau nggak sejajar lurus, bingung engkau, yakin aku coy. Kalian nggak perlu membautin aja baut-bautnya. Nah, jadi di sini people, kita menggunakan obeng yang ada magnetiknya karena ini akan mempermudah kita. Lihat nih, boom. Kita nggak perlu harus ngono lah ya coy. Jadi magnetik itu mudah coy. Langsung aja dibautin satu persatu, gampang lah coy baut lah. Masa butuh tutorial cuma baut doang. Oh ya, tips kalau baut motherboard jangan kencang-kencang. Kalau udah berhenti ya udah berhenti, jangan dipaksain sampai over tighten atau kekencangan gitu. Itu nanti bikin standoff-nya rusak atau nanti bakal kayak gimana gitulah. Oke people, kabar buruk. Gue salah masang standoff. Waduh, gimana nih? Berarti gue harus ngelepas semuanya ini baut dulu, bangke. Oke, saatnya berhadapan dengan kabel. Halo kabel. Tolong ya kerja sama gue ya. Jangan bandel dah, oke? Oke, people, kalian lihat di sini tuh ada banyak banget pin dan kita bakal masang pin itu di sini coy. Jadi ya Allah, kuatkanlah hambamu ini ya. Bismillah. Oke people, jadi pemasangan front IO itu beda-beda sekali lagi setiap motherboard. Jadi kita harus ngecek manual book karena ini bingungi saestu coy. Bingung iki mlebundi kabel. Mlebundi ya Allah, tulungan aku. So people, ini yang gue suka dari motherboard ini. Gue nggak tahu apakah motherboard lain juga ada kayak gini, tapi kayaknya ada, tapi gue nggak tahu yang mana. Kalian lihat ini yang kecil-kecil begini. Nah, ini yang paling dibenci saat perakitan PC. Ini adalah hal yang sangat dibenci saat perakitan PC. Lihat ini kecil-kecil begini, dan makanya nanti ini bakal dipasang di situ juga. Nah, jadi motherboard ini, Asus ini, dia mengasih kita ini coy. Tada! Ini akan mempermudah hidup kita dalam pemasangan orang-orang kecil ini. Aduh, imut ya. Alah, Toto. Kabel manajemen it's done. Kalian bisa lihat sendiri mungkin. Terusnya nggak kayak begini, tapi ya mungkin mengini oke, nice. Mungkin kayak gini people. Mau gimana lagi? Menurut gue sih udah cukup rapi ya. Ini cuman ini aja, nih gede banget sumpah. Ini gue mau ngilangin, tapi kalau dihilangin itu nanti ada lobangan kecil di sini coy. Itu malah bikin jelek kalau gue bilang. Jadi ya kayaknya begini aja tidak apa-apa. Sekarang kita bakal nginstal fan people. Nah, di sini gue udah ada 4, walaupun bungkusnya cuma 3, tapi ini isinya 2, ini isinya 1, jadi total ada 4. Jadi gue bakal masang di sini 3
dan di sini 1 coy untuk exhaust, dan untuk intake-nya cukup 200 ini. So people, ini adalah fitur yang cukup menyenangkan dari Cooler Master, yaitu ini bisa dilepas coy. Ini bisa dilepas, kalian bisa mengganti ini jadi 200 mm fans, atau kalian bisa buat ini untuk pemasangan lebih mudah fan ini coy. Oke people, ini fan udah kepasang semua di bracket ini. Sekarang kita nggak perlu masang aja di sini. Dan ini pemasangan fan ini kayaknya 1 jam sendiri coy. Karena apa? Karena ini bolongan fan-nya itu masih pada perawan. Jadi setiap kali diobeng itu butuh usaha ekstra coy. Mantap banget apa enggak? Gue sampai capek ini tadi cuma masang fan aja. Semua fan coy. Yang ini sama, wah, jantanan banget siap. Kita tinggal pasang aja begini. Ya, oke. Sit bro. Semua sudah kepasang, tinggal kita bautin aja. So jadi kita sekarang bakal masang power supply-nya, dan ini gue udah ngelepas power supply covernya, gue lepas ya biar nanti pemasangan power supply gampang gitu ya, dan kabel manajemen juga gampang. Jadi di sini power supply yang gue gunakan adalah dari Seasonic Focus Plus yang seri FX. Fan mengarah ke bawah people ya, itu yang terbaik, fan harus mengarah ke bawah. Tapi sebenarnya sih nggak semua case itu fan-nya harus mengarah ke bawah. Sedangkan yang ini rekomendasinya fan mengarah ke bawah. Jadi ya kalian harus pinter-pinter sendiri untuk masalah arah fan-nya. Oh. Oke. Maaf people, gue itu bingung. Biasanya kan ada baut-baut di sini nih, ada baut-baut. Gue bingung sendiri kok bisa nggak ada baut. Gue naruhnya kebalik, gue malah ini yang di luar, ini yang di dalam, kan goblok. Oke, maaf, ini seharusnya mengarah ke dalam ya people ya. Dan ini keluar seperti ini, boom. Pastikan ini sejajar, alright. Sudah sejajar seperti ini. Ini ada bolongan-bolongan baut, nanti tinggal dibaut aja coy. Emang harus dibengkokin gini, jangan takut rusak coy. Ini emang harus dibengkok-bengkokin begini. Sini Mian masuk sini, alright. Terus gini sampai kalian mendengar suara klik yang memuaskan. Oke, nggak ada suara klik tapi setidaknya udah kerasa klik masuk gitulah ya. It's okay. Terus ini masuk, kalau nggak salah ini kayaknya di sini ya. Nah, ya benar sekali ini di sini. Waduh. Nah, itu ada suara klik akhirnya. Oke, berarti gue nggak salah. Sip, wes. Rampung kabel siji, terus saiki PSU. Nah, motherboard ini coy menggunakan 8 plus 4 pin. 4 pin ini untuk tambahan power kalau untuk overclock. Tapi kita tidak akan melakukan overclock, jadi ini nggak apa-apa, nggak usah dipasang. Justru yang harus wajib dipasang tuh yang 8 pin ini. Wow, ternyata emang bener Linus Tech Tips berkata, pasanglah 8 pin power dulu untuk mempermudah hidup kalian. Dan ya, ini yang gue rasakan dalam memasang 8 pin power. Rumit. Oke, ini tinggal dipasang ke tulisan yang CPU tentunya ya, jangan yang PCIe, salah bego lu. Tinggal masuk terus klik. Nah, wow, oke. Kita udah beberapa jalan. Kok ini kita. Nah, setelah kita memasang power supply ini, sekarang kita bakal masang ini. Ini adalah hard disk people ya. Hard disk merek terbaik people yaitu Seagate Barracuda people ya. Udah kebuka ternyata di sini. Nice, ini pengisarannya tentu gampang banget, tinggal masukin aja ke bracketnya. Dan ini kalian bisa lihat sendiri bracketnya ada di bawah boy. Tinggal buka, tarik, udah gini doang coy. Pasang gampang banget, tinggal diginiin aja coy. Sekarang ini ki wae wis. Wis kalau yang ini ki, saya kira bener sih. Nah, ini dia baut untuk hard disk coy, kecil banget emang, dan kita cuma butuh 2, seharusnya 4, tapi di bawah ini kayaknya nggak sejajar tuh. Jadi gimana mau ngebaut, gue bingung gue mau ngebautnya gimana. Jadi ya kita bakal ngebaut sebelah sini sama sebelah sini aja. Oke, kita langsung masukin aja ini ke tray-nya. Ini ukurannya 3 TB people, gue butuh banyak banget memori untuk pembuatan video gue tentunya yang pertama, dan yang kedua untuk nyimpen beberapa game. Sekarang kita butuhkan adalah kabel SATA coy. Kabel SATA itu gepeng
kayak begini. Nah, ini adalah kabel SATA. Kita butuh 1 dan 2 untuk ini. Ini juga pakai kabel SATA untuk poweringnya, dan 3 untuk ini, dan 4 kalau nggak salah untuk Cooler Master Fan Pro ini ya, Fan Pro. Untuk Cooler Master Fan-nya ini dia butuh SATA. Oke people, semua RGB sudah kepasang semua di sini ya. Kalian bisa lihat sendiri 1 2 3 4. Di sini gue cuma pakai 4 fan aja. Dan yang ini juga udah kepasang tadi di addressable RGB-nya. Dan sekarang kita tinggal perlu masang. Udah kayaknya nggak perlu masang-masang lagi kan ya? Udah cuma gini doang kan ya? Wes rampung Jo. Sekarang kita tinggal perlu masang fan. Setelah masang fan kita tinggal perlu masang graphic card. Oh my god, graphic card adalah sesuatu yang terbaik dalam merangkai PC. Oke people, sekali lagi kabel manajemen gue bakal fokus dulu. Ini harus fokus, oke? Jadi gue bakal cut ini dan nanti kembali lagi, oke? Oke people, kalau kalian sadar mungkin baju gue ini ganti ya, karena ini adalah hari kedua dalam perakitan PC. Ya, sebenarnya rakit PC itu cepet people, nggak perlu sampai 2 hari atau berhari-hari. Ini karena gue itu penuh dengan tugas sebagai anak yang berbakti kepada orang tua ya, mengantarkan orang tua kemana-mana, dari belanja, dari kesana kesini ke pasar ya, itulah gue. Jadi ya gue nggak punya waktu banyak untuk rakit PC, jadi harus kepotong untuk melakukan tugas sebagai seorang anak yang berbakti. Tapi people, di sini gue udah melakukan cable management dengan cukup lumayan sih ya kalau gue lihat ya. Jadi kalau kalian lihat ini di bawah ini udah kabelnya tertata rapi. Oh sebenarnya nggak terlalu kelihatan ya kalau dari kamera ya, tapi kalau dari kehidupan nyata gini kok kabel di mana-mana. Kabel RGB-nya itu udah gue pasang ya. Jadi kabel manajemen untuk kabel RGB dari ini adalah gue pasang di sini. Terus kemudian gue puterin ke belakang case gini, dan kemudian dia masuk ke sini. Dan ini gue nancepinnya ke 4 pin RGB header, itu 12 volt RGB, dan ini Aura ya, kalau nggak salah itu Aura. Sekarang kita tinggal perlu pemasangan kabel SATA. Ini gue lupa untuk pasang kabel SATA people. Kita udah pasang kabel SATA ini, SATA-nya power supply. Sik kita main menceng Jawa iki rung mlebu bedes sik coy. Untuk kabel SATA itu ada di sini coy. Whoops, dapat kayak gini coy. Jadi ini ada 2 jenis SATA coy. Yang pertama itu bentuknya kayak begini nih. Ini kan ada 2 ternyata coy. Jadi kita dapat 4 total ya. Yang pertama itu bentuknya adalah kayak begini nih. Bentuknya kayak L begini. Dan yang pertama dan yang kedua itu semuanya dua-duanya lurus. Nah, ini pakai yang mana? Itu sama aja coy, sama aja. Kayaknya sama aja coy, ujungnya ini sama aja ujungnya, jadi kita bakal pakai yang ini. Dan yang ini yang bentuknya L ini kita taruh di motherboardnya. Jadi kita bakal pasang di sini, sih. Yuk tinggal klik. Nah ada suara klik, pak. Terus yang ini nanti bakal ditaruh di yang ini nih coy, yang 3 ini nih. Ini ada 6 total ya, ada 6 total di sini. Sampai terdengar suara apa people? Clock. Nah suara klik yang sangat memuaskan coy. Jadi ini adalah grafik yang akan kita gunakan people untuk hari ini, yaitu GTX 1080 Ti dari Asus Strix. Jadi kita bakal buka box ini coy. Ini bener-bener monster graphic card banget ya kalau kalian tahu. Tapi people, setelah gue beli ini, hari ini dimana gue record video ini, hari ini adalah hari Selasa tanggal 21 Agustus. Itu keluar graphic card baru, yaitu seri RTX 280 Ti dan 280 dan 270 coy. Ya itu menurut gue sih, gue nggak ngerasa rugi sih ya beli ini. Karena apa? Men, graphic card ini tuh bisa kalian pakai sampai 5 atau bahkan 6 tahun ke depan. Jadi untuk upgrade, aduh, gue nggak ngerasa rugi lah beli ini lah. Oke, ini dia people, kalian bisa lihat itu tulisannya Strix, dan ini dia. Asus. Macam astagfirullahaladzim ya Allah, meh ngomong. Soy ya, boom. Kalian lihat ini people. Coba kita langsung buka aja. Mana sini tadi? Oke, ini dia. Oh my god. Graphic card monster boy, graphic card monster. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lindungilah graphic card ini sampai hayatnya. Oh my god. Dan ini kartu asuransi tentunya. Oke. Look at this boy. Look at this graphic card. Ini monster. Oh my god, gede banget boy. 3 triple fan tentu saja.
Tentu pelepasannya cukup mudah, tinggal lepas aja ini baut ya, tapi jangan dibuang, nanti kita gunakan lagi ini baut. Sedangkan untuk bracketnya ini juga jangan dibuang. Kalau kalian mau jual lagi ya disimpan aja, jangan dibuang. Tapi kalau kalian mau buang ya silakan. Nah, people, ini case bagus banget coy. Dia ada penempatan graphic card secara vertikal, yaitu di sini nih. Kalian bisa lihat tuh, kelihatan nggak? Nah, di sini nih, di sini tuh. Itu bisa ditaruh secara vertikal di situ. Tapi sayang kita tidak punya yang namanya GPU riser. Waduh, GPU riser. Jadi GPU riser itu nanti yang kayak kabel panjang itu untuk GPU-nya gitu. Tapi sayang kita nggak punya. Oke, kelihatan ya. Kalian tinggal perlu yang ini nih, ini dibuka, boom, buka gitu doang. Biasanya beda-beda, people, peletakannya bisa di sini, bisa di sini. Tapi biasanya kebanyakan itu motherboard di atas. Jadi ya kita sudah tahu lah ya. Oke, kita tinggal ini, kita harus sejajarkan ya, kemudian tinggal klek gitu aja ya people ya. Aku kok yakin ya. Sampai kalian mendengar bunyi suara seperti biasa. Ditahan komputer nggak bablas loh. Oke, nggak ada suara klik. Tapi it's okay, nggak ada suara klik. Oke people, setelah kalian masang graphic card seperti ini, tentu kita harus membaut di bagian samping itu, ada yang harus dibaut dulu people ya. Oke people, graphic card wes rampung bosku, dan karena graphic card ini monster, kalian lihat sendiri bahwa graphic card ini merosot people ya, agak melorot gitu ya. Jadi ini seharusnya agak naik gini dikit, tapi ya it's okay. Kita tinggal melakukan kabel manajemen di belakang dan menutup ini. Enggak, kita bakal nutup dulu terus kemudian tunggu. Goblok, iki urung rampung nyo. Wah, gue kesusu tenan nih, aku kesusu. Maaf people, gue terlalu terburu-buru. Kita harusnya masang 8 pin. Nah, di sini itu ada 1 dan 2. Setiap card beda-beda. Ada yang cuma menggunakan 8 pin doang, ada yang cuma menggunakan 6 pin, ada yang menggunakan 8 plus 6. Beda-beda coy. Sekarang di sini menggunakan dual 8 karena power dari GTX 1050 Ti ini emang mantep banget. Dia kalau nggak salah 250 ditambah ini dari Asus itu kalau nggak salah 280 coy. Jadi wow, ya emang wow. Kita bakal butuh yang namanya 2 kabel PCIe. Woohoo. Ternyata kita hanya butuh 1 people, karena di sini sudah disediakan. Kalau kalian lihat, ternyata ini adalah 8 pin. Kan ini 4 plus 2 jadi salah. Ini 6 plus 2 jadi 8. Terus kemudian yang ini udah ada juga. Nah, jadi ternyata ini sudah 8 pin coy. Jadi kita tinggal masukin dua-duanya aja. Tentu pemasangannya gampang people, kita tinggal perlu begini aja, dipasang. Kualik rai. Bener ya. Tinggal suara klik. Nggak ada suara klik, tapi kalau kalian di sini akan ada kayak perasaan klik gitu lah ya. Oke, tinggal pasang lagi yang ini juga. Wuch, agak berat coy yang ini coy, agak berat karena tidak sejajar. Dan kita harus memasukkan ke dalam gua yang gelap ini. Oke, mana yang PCIe, kabel bedes panjang. Cuk, ra gelem mlebu cuk. Mlebu to nyuk. Apa tuh susah mlebu iki? Nah, akhirnya masuk ya, aman. Wes coy, wes jadi, wes. Waduh, sekarang kita perlukan hanya tinggal menghidupkan komputer ini, menyambungkannya ke apa jenenge, ke monitor, dan kita lihat apakah ini bekerja. Karena setiap kali rakit PC itu nggak selalu langsung nyala gitu, biasanya ada troubleshooting dulu. Itu biasanya, tapi kalau kalian beruntung biasanya langsung nyala. Tapi ya bola. Aku akan bertemu lagi dengan kalian nanti di studio, oke?